Eric Schmidt itu dulu dosen saya, kebetulan. Lagi saya S2, beliau adalah dosen saya. Nah, di sana saya belajar banyak lah sama dia gitu, dengan cerita-cerita bagaimana mengembangkan perusahaan gitu ya, terutama di bidang teknologi. Solusinya very simple. Feedback saya kepada dia adalah your idea will not work. dan dia punya feedback saya adalah my idea will not work juga. Okay. Jadi kita berkonklusi ternyata ide kita very bad gitu. Tapi dalam 3 bulan itu kita melihat ternyata proses kerjasama kita, saling men-challenge each other, values system kita tuh complementary. Akhirnya kita bilang yaudah yuk kita mulai sesuatu bareng-bareng aja. Dan kita berdua juga memang passionate-nya di jasa keuangan, di bidang teknologi. Dari sana kita bangun Ajaib tahun awal 2019. Kenapa kok namanya Ajaib ya? Karena identik sama magical gitu ya. Itu ya tik jadi gitu ya. Kenapa Ajaib? Ini lambangnya kenapa mesti lampu Aladin ya? Kalau kita melihat 10 tahun ke depan, ada juga teknologi-teknologi baru yang akan mungkin merubah wajah jasa keuangan lagi. Contohnya mungkin blockchain network dan juga artificial intelligence. Itu sebenarnya 2 perkembangan teknologi yang saya rasa akan merubah wajah jasa keuangan. Ternyata Bro Anderson itu mulai tertarik nih di pasar modal itu umur 7 tahun. Kenapa anak-anak yang sekarang yang umur 10, 11 itu mungkin masih demen-demen yang main game gitu ya. Kenapa kok udah mulai invest ke saham ya? Sit back, relax, let's talk. Welcome to Sport bersama saya Agustinus Chandra, Group Head Operation dari PT Selendra Capital. Seperti biasa kita akan ngobrol mengenai industri keuangan dan juga investasi. Di episode Sport kali ini kita akan membahas mengenai anak muda, fintech, dan keuangan digital. Untuk itu kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat muda sekali. Beliau adalah founder dan CEO dari Ajaib Group. Pernah juga menjadi Forbes 30 Under 30, anak muda yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif khususnya buat kita semua. Please welcome Pak Anderson Sumarli. Hai Bro, apa kabar Bro? Halo Bro Chan, terima kasih udah ngundang nih. Bro Anderson udah datang hari ini. Hari ini kita akan santai, relax gitu ya, nggak terlalu kita pertanyaan nggak terlalu yang aneh-aneh gitu ya. Tapi poinnya adalah hari ini kita akan coba gali seperti apa potensi dari sisi anak muda sekarang, melihat dari sisi keuangan dan juga dari sisi investasi. Dan tentunya gimana sih bisa cari peluang bisnis, itu yang paling penting. Gitu. Okay. Nah sebelum kita mulai teman-teman, seperti biasa ini kayak keharusan gitu ya dari kita semua, ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. So yang pertama nih, kalau dapat cuan, pilih reinvestasi atau ekspansi bisnis? Ekspansi bisnis. Kenapa tuh? Karena selalu invest dalam bisnis tuh biar bisa lebih berkembang lagi, saya rasa. Diversifikasi juga penting ya, jadi jangan terlalu reinvest berkali-kali gitu. Jadi itulah saya lebih suka perkembangan bisnis. Oke. Nah yang kedua, kalau ada barang yang ingin dibeli, itu kita mending nabung atau nyicil? Nabung sih kalau untuk saya. Kenapa tuh ya? Karena saya juga memastikan kita tidak membeli lebih dari capability kita lah gitu lah, penting. Jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu bahasanya. Betul ya. Okay. Nah yang ketiga, kalau lulus kuliah nih, kerja sama orang dulu atau langsung bisnis? Saya selalu bilang pasti harus kerja sama orang dulu. Karena kita akan buat banyak kesalahan. Lebih baik kita buat kesalahan other people's money daripada our own money. Oh, oke. Thank you, Pak Anderson. Thank you. Nanti kita lanjut ya teman-teman. Nah, mengenai peluang bisnis yang mungkin teman-teman perlu ketahui ya, bahwa Pak Anderson salah satu founder dan juga CEO dari Ajaib Group. Kita tahu Ajaib Group itu memiliki lini bisnis yang menurut saya pribadi itu sangat besar. So, kita mau ngomongin bisnis nih, Pak Anderson. Kalau kita lihat nih kan Bro Anderson kan udah background-nya itu menurut saya lebih keren ya gitu ya. Karena pendidikannya ngambil pertama di ilmu ekonomi terapan gitu ya, dan manajemen di Cornell University, New York. Kemudian lanjut di MBA nih ya, di Stanford Business. Nah, boleh nggak share ke kita ya kira-kira apa sih yang menarik, kenapa kok ke sana,
emang di Indonesia nggak ada yang keren-keren ya? coba Bro Anderson, seperti apa? Saya dari dulu tuh suka ekonomi sebetulnya. Cuman karena SD-nya, SMP-nya, SMA-nya itu udah di luar negeri, akhirnya saya kalau mau belajar ekonomi bahasa Indonesia nggak nyampe gitu Pak. Jadi akhirnya kita pilih ke kampus luar negeri. Akhirnya kita pilih di Cornell gitu. Jadi belajar ekonomi di New York. Padahal lokasinya terpencil Pak. Jadi kalau dilihat Cornell tuh di kampung, sekitar 5 jam harus nyetir dari New York City. Nggak ada airport yang bisa langsung mendarat di sana. Jadi jauh banget, terus dingin. Jadi kalau di Ithaca tempat Cornell tuh winternya 10 bulan dalam setahun. Winternya 10 bulan? 10 bulan, ya 10 bulan. Okay. Jadi kedinginan terus di sana. Tapi karena itu kita jadi terpaksa untuk belajar. Karena nggak ada distraction lain, nggak bisa kemana-mana. Terus semua orang di rumah aja kedinginan, nggak bisa keluar. Nah maka dari itu di sana saya belajar, kerja keras, belajar gitu. Nah jadi begitu saya ada kesempatan untuk ambil S2, saya bilang saya udah terlalu lama di tempat kedinginan gitu. Jadi saya bilang saya mau di San Francisco gitu. Jadi yang lebih hangat lokasinya. Saya pilih di Stanford karena pas lagi di heart of Silicon Valley. Jadi saya memang dari dulu sangat suka dengan dunia teknologi. Saya curious. Jadi akhirnya saya pilih S2 ambil MBA di Stanford University karena lokasinya paling dekat dengan perusahaan-perusahaan teknologi. Ya, Silicon Valley. Yes. Nah, itu di sana tuh literally sendirian atau memang ada someone yang maksudnya dari keluarga apakah di sana atau memang literally sendirian? Sendirian. Saya dari dulu tuh dari SMP begitu pindah ke Singapura juga sebetulnya sendirian gitu kebanyakan gitu. Jadi udah kebiasaan sejak umur 14 tuh udah sendirian. Nah kemudian kan kalau kita lihat lagi di kalau kita searching gitu ya di beberapa mengenai Bro Anderson, dia itu pernah di-mentoring kalau nggak salah sama Eric Schmidt ya, salah satu CEO Google yang mungkin terkenal sampai sekarang gitu. Nah itu pengalamannya bisa sampai kayak gitu, bisa ketemu sama dia, kemudian seperti apa gitu ya. Dan pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita sharing nih kepada pemirsa sport ya, kira-kira kayak apa tuh? Eric Schmidt itu dulu dosen saya kebetulan. Lagi saya S2, beliau adalah dosen saya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak mengenali beliau, jadi dia tuh dulu direktur utama atau CEO-nya dari Google ya. Jadi cerita latar belakangnya adalah Google dulu juga startup, sama kayak Ajaib lah, sama kayak kita semua, kita mulainya kecil. Lalu begitu perkembangan Google menjadi pesat gitu, akhirnya dia hire professional CEO. Yang di hire adalah Eric Schmidt. Jadi dia menjadi CEO dari Google udah lebih dari 10 tahun kalau nggak salah. Iya, dari 2001 sampai 2011 tuh dia CEO Google. Iya betul. Akhirnya dia begitu step down, dia decide untuk menjadi guru, jadi dosen. Jadi salah satu universitas yang dia ngajar tuh pas lagi di universitas S2 saya di Stanford University. Nah di sana saya belajar banyak lah sama dia gitu dengan cerita-cerita bagaimana mengembangkan perusahaan gitu ya, terutama di bidang teknologi. Di sini saya ada belajar satu lesson yang sangat penting. Dia bilang gini, Anderson, kamu dalam perjalanan perkembangan perusahaan pasti akan hire banyak orang. Dan dalam proses hiring banyak orang ini pasti akan ada banyak orang yang pintar gitu. Dia bilang ada banyak orang pintar. Tapi dia bilang yang paling penting adalah kita mesti bisa pisahkan. Ada 2 tipe orang pintar. Dia bilang pertama adalah ada orang yang pintar yang susah diatur, tapi dia tuh selalu mikirin tentang perusahaan, company first. Jadi dia pikirin company first. Nah dia bilang ada tipe kedua adalah orang pintar, gampang diatur, tapi selalu mikirin tentang diri sendiri. Selalu mikirin kapan naik gaji, kapan promosi, jam kerja selesai, kapan bisa pulang, itu semua gitu. Nah dia bilang kita harus fokus selalu kedepankan yang tipe pertama, yang mungkin susah diatur tapi dia selalu mikirkan tentang perusahaan. Tipe kedua jangan di hire, ataupun kalau udah terlanjur di hire jangan dipromot. Dia bilang itu akan menjadi leader yang kurang pas kalau perusahaan sudah lebih berkembang. Nah di sanalah saya belajar seperti itu dari dia. Jadi memang kalau yang paling ideal
harusnya kan orang yang pintar dan bisa diatur, ada yang pentingin perusahaan. Itu yang paling ini apa itu susah kan. Ternyata orang pintar nggak mau diatur gitu. Dia ada pemikiran sendiri. Nah kemudian kan honestly saya juga pernah ketemu dengan Yada ya. Ya. Nah kan waktu itu kan kalau nggak salah di program Accelerator ya. Ya. Di Kobe Communicators ya kalau nggak salah ya. Ya. Di situ kan kemudian bertemu dengan Yada dan mungkin dari situ mulai cikal bakal ajaib kayak sekarang gitu ya. Nah itu boleh ceritain nggak sih kenapa kok sampai seperti itu ya? Bisa ketemu Yada dan talking about kayaknya company-nya bagus nih. Ya. Jadi dulu tuh ceritanya saya ketemu Yada tuh kita ada ide masing-masing. Saya mau ngembangin sesuatu di Indonesia, dia mau ngembangin sesuatu di Thailand. Tapi karena kita memang berdua dari Asia Tenggara, kita ngedeal nih. Kita bilang oke, gimana kalau kita menjadi thought partner? Kita saling challenge each other. Jadi setiap minggu kita bertemu, you ceritain perkembangan dari ide bisnisnya you, dan saya ceritain tentang perkembangan dari ide bisnis saya. Nah setelah sekitar 3 bulan kita bertemu setiap minggu begitu, konklusinya very simple. Feedback saya kepada dia adalah your idea will not work. dan dia punya feedback saya adalah my idea will not work juga. Jadi kita berkonklusi ternyata ide kita very bad gitu. Tapi dalam 3 bulan itu kita melihat ternyata proses kerjasama kita saling men-challenge each other, values system kita tuh complementary. Akhirnya kita bilang yaudah yuk kita mulai sesuatu bareng-bareng aja. Dan kita berdua juga memang passionate-nya di jasa keuangan, di bidang teknologi. Dari sana kita bangun Ajaib tahun awal 2019. Jadi benar-benar lebih ke arah karena saling nggak ketemu gitu ya, dan sering ngobrol, and then create some vision yang sama, gitu, betul. kurang lebih ya. Yeah. Nah itu prosesnya berapa bulan tuh sampai, which is tadi 3 bulan ya, tapi sampai menentukan bahwa kita harus buat ini itu berapa lama tuh? Itu mungkin kira-kira sekitar 3 bulan lagi karena when it becomes real, ya itu begitu kita menerima pendanaan pertama kita. Begitu kita terima investor pertama kita akhirnya bilang ini kita nggak bisa main-main lagi karena ini duit orang lain. Jadi di sana lah kita bilang oke, kita sebaiknya seriuskan nih bisnisnya, kita sebaiknya benar-benar kembangkan perusahaan yang terbaik gitu. Tuh kalau kita lihat biodata lagi nih ya, kan sebelum mendirikan Ajaib kan kalau kita tahu nih pernah kerja ya, kayak kita lah ya, orang kantoran gitu ya, ada kerja di IBM ya kalau nggak salah sebagai chief analitik ya di IBM, kemudian pernah juga di konsultan ya, di BCG Consultant. Nah during that period tuh kok tiba-tiba malah creating something yang kayak fintech, kenapa nggak dilanjutin di kerja di perusahaan-perusahaan? I think it's very very interesting company ya. Jadi saya sebenarnya mulai di IBM di Chief Analytics Office mereka, itu saya rasa karena saya very passionate in teknologi. Jadi di sana saya belajar tentang teknologi. Lalu setelah itu dulu di New York. Lalu setelah itu saya bilang, saya sebenarnya passion bukan hanya di teknologi, tapi juga di bidang jasa keuangan. Jadi saya juga udah sekian lamanya di luar Indonesia, saya mendingan kembali lagi ke Indonesia. Jadi saya pindah ke Indonesia dan saya bekerja di perusahaan manajemen konsultan ya, BCG. Klien saya semua saya bilang saya cuma mau pegang jasa keuangan, saya nggak mau pegang klien lain-lain lagi. Gitu. Jadi di sana saya belajar jasa keuangannya di sana. Jadi local konteksnya saya belajar di sana. Dengan 2 pengalaman ini di dunia teknologi dan dunia jasa keuangan, saya merasa Ajaib itu tempatnya di mana saya gabungkan 2 pengalaman saya menjadi satu. Ya. Oke, itu berapa lama tuh kalau boleh tahu di masing-masing company itu? Saya sekitar 1,5 tahun masing-masing. Jadi total 3 tahun pengalaman kerja sebelum mulai perusahaan sendiri. Ini yang menarik nih. Sebenarnya nih ya, waktu kita pertama kali kerja sama-sama Ajaib ada some question yang memang saya belum sempat nanya pada saat itu tuh. Kami lah ya belum sempat nanya, karena kenapa kok namanya Ajaib ya? Karena is identik sama magical gitu ya. Itu ya jadi gitu ya. Kenapa Ajaib? Ini lambangnya kenapa mesti lampu Aladin ya? Itu ada story gak sih? Karena kalau kita lihat kan di kayak Pak Yos gitu yang bentuk Salendra kan lebih ke arah inspirasi dari nonton film. Nah ini
seperti apa nih? Kalau boleh diceritain. Ya, jadi memang dulu kita lagi mulai perusahaan nama Ajaib tuh banyak yang ketahuan juga. Jadi ceritanya tuh dulu saya setelah selesai S1 ya, antara S1 dan S2 saya kan kembali ke Indonesia. Dan saya kepengen buka akun investasi. Saya pengen buka akun sekuritas. Nah ini untuk teman-teman yang dengerin mungkin 6-7 tahun yang lalu susah kebayang ya. Dulu kalau mau buka akun sekuritas tuh harus secara manual dan ada sekitar 30-40 halaman fisik betulan. Terus didatengin orang. Saya isi. Dan saya berpengalaman itu susah banget isinya. Dan itu pun juga proses pembukaan akunnya 3 bulan karena dia lihat saya nggak ada duit gitu loh, dia bilang. Jadi ini nanti aja gitu. Jadi 3 bulan. Nah saya bilang saya ingin membuat suatu perusahaan yang bisa membantu anak muda Indonesia partisipasi dalam jasa keuangan dengan cara mudah, seolah-olah ini keajaiban. Nah, makanya dari situ kita bilang kita buat nama perusahaannya Ajaib gitu. Jadi itu menjadi satu standar di mana apapun yang kita lakukan di perusahaan kita itu standar quality-nya harus segitu tingginya gitu. Makanya namanya Ajaib. So everything will be ajaib. Gitu kan? Itu yang kita harus targetkan ya. Pembukaan rekening, prosesnya, kecepatannya, ketepatannya gitu semuanya oke. Menarik. Nah, kemudian nih kalau kita lihat kan khususnya perkembangan fintech gitu ya. Kalau kita lihat kita ada P2P gitu, ada apa lagi ya? Insurance teknologi gitu ya, udah pakai insurance sekarang udah pakai teknologi. Kemudian ada agregator, marketplace gitu ya. Nah, gimana pandangan dari Bro Anderson sendiri terkait nih ya tentang pertumbuhan fintech ini nih? Kenapa memilih fintechnya malah menjadi competitors dari yang sudah ada gitu ya? Sebenarnya ya kalau kita pikir dalam kita lihat histori keuangan ya di dunia mungkin 100-200 tahun terakhir sebenarnya nggak ada yang baru sebenarnya dalam jasa keuangan. The way that we transact, kita menabung, kita berinvestasi itu sebenarnya basicnya tuh mirip-mirip semua ya. Kita taruh dana, dapat bunga, kita kirim uang itu untuk transaksi beli jual. Jadi sebenarnya the concept dalam jasa keuangan itu tidak berubah dalam 100 tahunan terakhir. Tapi yang berubah adalah teknologinya. Ya. Jadi sebelumnya perlu uang fisik, itu ternyata ada elektronik sekarang, electronification. Jadi semua bisa masukin dalam bank, semua cukup dengan sistem elektronik. Lalu setelah itu ada EDC machine, ada mesin ATM yang dibawa oleh BCA ke sini. Betul. Lalu belakangan ini 20 tahun terakhir tentang internet dan 10 tahun terakhir tentang mobile apps gitu loh. Betul. Jadi teknologinya terus berubah. Nah, kalau kita melihat 10 tahun ke depan ada juga teknologi-teknologi baru yang akan mungkin merubah wajah jasa keuangan lagi. Contohnya mungkin blockchain network dan juga artificial intelligence. Itu sebenarnya 2 perkembangan teknologi yang saya rasa akan merubah wajah jasa keuangan. Nah, maka dari itu saya rasa fintech ini adalah bukan suatu hal yang baru, tapi suatu hal yang akan terus berjalan selama-lamanya karena teknologi akan terus merubah wajah jasa keuangan yang sebetulnya esensinya nggak pernah berubah selama ini gitu. Jadi kebanyakan orang tuh lagi mau ngembangin perusahaan fintech tuh salah Pak, karena mereka tuh melihatnya teknologinya. Itu fokusnya teknologinya. Teknologi ya. In the meantime banyak perusahaan yang sudah besar sekarang, bank-bank semua sekarang melihatnya adalah jasa keuangannya. Karena sebenarnya the true fintech adalah yang sudah mengerti domain expertise dua-dua ini, biar bisa ngambil the best of each untuk membuat produk baru gitu. And then give it some solution lah buat nasabah gitu kurang That's right. Ya. Iya betul. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat nih kalau kita berkaca ke Ajaib Holding gitu ya. Kemudian kalau kita lihat, kalau data kita baca mengakuisisi Primasia Sekuritas ya. Kemudian berubah nama menjadi Ajaib Sekuritas tuh. Kemudian juga mendirikan Takjub ya, PT Takjub Teknologi yang fokusnya mungkin ke reksadana dan sebagainya. Nah, kemudian apa motivasi dari Ajaib Group dalam mendirikan kedua hal tersebut gitu, dan kedepannya kira-kira visinya seperti apa? Misi kita dan visi kita dari awal adalah kita bilang to welcome a new generation to modern financial services.
Jadi basically adalah kita mau menggait anak muda Indonesia untuk partisipasi dalam jasa keuangan yang modern intinya gitu. Jadi dari awal kita memang merasa bahwa apa yang tadi saya sudah sampaikan, jasa keuangan itu sekarang berubah karena teknologinya terus berubah gitu. Dan kita mungkin mulai dari satu hal, yaitu adalah mungkin reksadana dan lain-lain, tapi kedepannya pasti teknologi-teknologi ini akan merubah seluruh jasa keuangan, bukan hanya satu segmen dari jasa keuangan. Jadi memang dari konsep kita dari awal kita hanya tertarik dengan anak muda Indonesia. Dan yang kedua adalah kita ingin modernisasi jasa keuangan secara keseluruhan. Nah kalau boleh tahu sekarang kita ngomongin breakdown dari sisi kliennya Ajaib ya, itu majority dari adalah anak-anak muda berarti ya? Yes, milenial dan Gen Z, dan sekitar 80% dari nasabah kita di luar Jabodetabek. Jadi di daerah-daerah bahkan. Yang mungkin yang untap marketnya sekarang udah mulai ketap gitu kurang lebih lah ya. Yes, dan itu bukan kita yang sengaja menarik orang di luar, tapi ini reflection dari anak muda Indonesia. Yang malahan datang ke Ajaib adalah yang di luar Jabodetabek. Mereka lah yang mungkin tertinggal dari perkembangan teknologi dalam jasa keuangan selama ini. Karena fokus semua orang selalu di Jabodetabek. Kita rasa perlu kita lebarkan karena Indonesia lebih dari Jabodetabek, dan kita mesti bantu anak muda di luar daerah-daerah juga. Saya sempat kaget, saya sekitar setahun yang lalu saya sempat jalan-jalan ke Labuan Bajo. Di Labuan Bajo jalan-jalan, terus kita ada sewa ada untuk ke beberapa islandnya kan harus lewat boat kan ya. Terus jadi ada pegawai-pegawai dalam sana ya. Saya kaget ternyata mereka mengenali Ajaib gitu di sana. Saya bilang, kenapa kalian tahu Ajaib ya? Dia bilang iya. Dia bilang ini semua pegawai dalam di sini tuh kenalin Ajaib, dia bilang. Jadi terharu juga gitu, karena memang kita punya passion adalah untuk membantu meningkatkan inklusi keuangan, dan inklusi keuangan tuh nggak boleh terkonsentrasi di satu daerah, itu mesti seluruh Indonesia mesti merata gitu. Ya mesti tahu at least bahwa sebenarnya nggak hanya konvensional gitu ya, bahwa banyak aset investasi yang memang in the long run itu bisa membuat mereka itu lebih bisa menghadapi masa depan lah. Iya, makanya jadi saya berharap bukan hanya pegawai-pegawai dalam kapal itu, tapi juga semua orang di pelosok-pelosok Indonesia juga bisa partisipasi dalam pasar modal kita, menabung dalam bank-banknya kita, dan lain-lain semuanya gitu. Makanya kalau kita lihat ada satu platform, ada one platform lah dari Ajaib yang kita bisa beli everything, kayak one stop shopping yang memang lu ngapain pindah gitu ya, pakai ini aja gitu ya bahasanya. Asik. Nah sekarang kita mau tanya juga seputar fintech nih ya. Kalau kita lihat di tahun 2021 sampai 2002 kemarin ada kondisi utama yang terjadi terkait dengan tech winter, di mana likuiditas uang dari investor sangat pokoknya mungkin sedikit kali ya. Nah gimana Bro Anderson melihat kondisi ini sekarang? Apalagi ekspansi suku bunga mulai dipangkas, kita lihat mungkin Fed akan nurunin suku bunga, kemudian kita juga pasti akan tightening kita punya suku bunga gitu. Apakah artinya tech winter juga akan berakhir? Jadi tergantung dengan industri perusahaan teknologi ini sendiri. Karena kalau kita bilang kenapa namanya tech winter, itu kan ada bagian winternya. Berarti itu tentang perubahan musim ya, atau seasonality ya, intinya gitu. Nah, sebelum tahun 2023 saya juga belajar. Sebelum itu saya pikir bisnis apa yang seasonal. Saya selalu berpikir mungkin natural resources atau commodities itu seasonal, atau mungkin buka bisnis peternakan itu seasonal. Saya nggak pernah kebayang ternyata jasa keuangan juga seasonal. Nah ternyata jasa keuangan adalah seasonal dikarenakan dengan suku bunga dari central bank. Jadi tahun 2023 lagi suku bunga naik. Yang sukses dalam dunia jasa keuangan ataupun fintech adalah seperti perbankan. Itu kan record profit di seluruh dunia, ya kan. Tapi ada juga imbasan negatifnya ke beberapa industri juga, misalnya kripto atau asuransi atau investasi. Nah itu kan semua kan kena. Jadi menurut saya sebenarnya perubahan iklim itu selalu akan terjadi. Jadi selalu akan terjadi. Yang penting adalah
perusahaannya harus siap untuk perubahan iklim. Udah harus pakai baju hangat kalau udah mau winter. Kesulitannya adalah yang tidak bersiap-siap. Ya. Jadi dengan suku bunga kemungkinan besar akan turun tahun ini, itu mungkin udah tanda-tanda permulaan dari perubahan iklim lagi. Ya. Nanti berikutnya musim apa ya kita harus lihat gitu. Tapi semua orang harus persiapan untuk perubahan musim lagi. Ya artinya memang si company itu sendiri harus memang punya mitigasi, punya plan gitu ya kalau hal ini terjadi gitu ya. Kalau kita lihat memang benar Bro Anderson bilang, kalau kita lihat kayak bank-bank di Indonesia kan ada beberapa bank ya, khususnya pemerintah gitu ya, bank pemerintah yang membukukan laba cukup tinggi kan tahun-tahun kemarin kan. Betul. Dan menurut saya ya perusahaan-perusahaan itu mesti ditabung ya itu untuk musim perubahan lagi ke depannya gitu. Ya, untuk mempersiapkan diri kira-kira nanti akan terjadi apa gitu ya ke depannya. Oke. Nah, kemudian ini kan kalau kita baca salah satu artikel nih ya, ternyata Bro Anderson tuh mulai tertarik nih ya, di pasar modal itu umur 7 tahun. Even itu lebih muda tuh, dari Warren Buffett kalau nggak salah ya. Kemudian mulai try to buy saham itu pertama kali umur 9 tahun. Nah, apa sih yang menjadi trigger? Kenapa bahasanya gini? Kenapa anak-anak yang sekarang yang umur 10, 11 itu mungkin masih demen-demen yang main game gitu ya? Kenapa kok udah mulai invest ke saham ya? Itu mungkin karena Warren Buffett dulu susah beli saham kali, makanya dia baru umur berapa? Iya bisa jadi. Iya. Saya yakin kedepannya anak muda kita akan lebih semakin pintar, lebih semakin muda gitu, mulai untuk berpikir tentang keuangan mereka. Jadi sebelum saya cerita saya, tapi kita melihat bahwa anak-anak zaman sekarang, ya umur 7, umur 8 segala, mereka mungkin belum ada buka akun bank, mungkin belum berinvestasi saham, cuman mereka main Roblox. Betul. Dan Roblox itu ada virtual currency-nya di sana. Jadi dia udah belajar bagaimana cara jual beli dalam open market sebelum kita semua dulu lagi umur itu kita mana tahu tentang gituan. Jadi teknologi sekali lagi teknologi ini merubah wajah dari jasa keuangan di seluruh dunia. Betul. Kalau cerita saya dulu lagi pas kecil tuh saya suka nonton film. Nah dulu nonton film tuh lihat jadwal bioskop tuh cuman ada di koran. Nah pas lagi itu dalam korannya biasanya tuh halaman terakhir, di bawahnya itu dipublish harga saham-saham harian. Jadi saya dari dulu memang suka belajar angka. Jadi dari setiap hari saya compare dari koran hari ini, koran kemarin saya lihat kenapa ini angka berubah terus. Nah di sana saya minta ayah saya tolong dong beliin saham yang ini karena saya lihat perubahan harganya kok kayak begini gitu ya. Nah terus beruntung pas hari itu saham pertambangan terus dulu naik pesat gitu. Betul. Nah jadi dari sana saya mulai gemar tentang investasi. Saya lihat ternyata ada produk seperti ini yang bisa masukin duit terus bisa berkembang. Jadi dari sanalah cerita asal mulanya ya. Tapi saya rasa nanti anak muda Indonesia, anak muda seluruh dunia akan lebih pintar daripada kita ke depannya bahkan. Tapi benar sih, kalau kita lihat dari sejak pandemi ya di 2020 itu kan investor pasar modal ya khususnya ya, itu kan meningkatnya signifikan banget ya. Desember ya 2023 itu ternyata yang masuk ke pasar modal itu lebih ke milenial. Yang which is hampir porsinya hampir 56%. Nah tadi yang saya sudah tanyakan di Ajaib bahwa ternyata porsi yang ada di Ajaib itu sekarang lebih kebanyakan dari milenial customer ya? Yes, betul. Nah, hampir semua, mayoritas banget ya. Nah itu mereka emang ada kemauan untuk ini atau memang ada edukasi yang dilakukan dari teman-teman Ajaib ya? Ada dua-duanya. Jadi dulu kita lagi mulai Ajaib tuh banyak orang tuh nggak percaya. Lagi kita mulai Ajaib, kita cari investor di mana-mana. Banyak orang nggak percaya bahwa anak muda Indonesia berpikir tentang investasi. Mereka mikirnya ini anak muda Indonesia selalu pikir konsumtif gitu. Karena dulu tuh lagi pas tahun 2019 kan pas perkembangan e-commerce kan sangat pesat gitu. Jadi dia orang asing tuh melihat anak muda Indonesia tuh suka belanja gitu. Saya bilang enggak, salah. Anak muda Indonesia kalau saya interview, saya bicara dengan mereka tuh ingin memikirkan tentang masa depan mereka. Sebenarnya ada kepinginan gitu. Jadi pasti mereka ingin melihat dia punya financial freedom gitu ya.
Tapi lagi pas kita mulai tahun 2019 kita melihat bahwa materi untuk edukasi anak muda Indonesia dalam bahasa Indonesia itu masih belum ada secara online. Semuanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya betul. Antara bahasa Inggris atau susah. Susah atau gini, mesti ada relationship manager atau ada sales yang ngajarin, dan sales juga nggak mau ngajarin kalau anak muda ini masukannya berapa sih gitu kan ya. Setuju. Jadi kita buat keputusan awal 2019 kita bikin konten dalam website kita, puluhan ribuan kita buka secara gratis, seluruhnya bahasa Indonesia. Nah dari sana kita berkembang, traffic dari website kita padahal gratis semua ya, ini kita nggak ngomong tajab, nggak ngomong apa, kita cuma puluhan ribuan kita ketok gitu. Traffic kita bisa jadi nomor 1 dalam segmen investasi di Indonesia gitu. Jadi inilah suatu contoh, yaitu adalah anak muda Indonesia kepengen belajar, dan kalau diberikan materi yang bisa berbicara dengan mereka dengan bahasa yang tepat, ini kombinasi yang sangat kuat gitu. Iya, sangat kuat. Nah kalau kita kan memang kalau kombinasi yang tadi diceritain, kalau saya lebih ke arah ngelihat ada pertanyaan yang mungkin selalu saya pikirin gitu. Ini anak-anak muda sekarang kalau invest, mereka udah mikirin belum sih kalau pasar itu kan ada up, ada down gitu ya. Mereka tahu nggak sih seperti apa? Maksudnya profil resikonya dia udah ngerti belum? Kayak contoh dulu nih ya, waktu saya pertama kali belajar, yang saya tahu, yang saya melakukan investasi pertama kali itu adalah di reksadana gitu ya. Nah kalau kita lihat sekarang kan anak-anak kan rata-rata ke saham gitu ya. Nah gimana tuh ngelihat dari Bro Anderson ngelihat dari kondisi itu? Ya. Sebetulnya sih saya lihat produk pertama itu tergantung dengan sekarang lagi musim apa, atau lagi suku bunga seperti apa. Karena kalau dilihat sebenarnya sekarang kalau kita lihat 2023, kebanyakan anak muda Indonesia itu pertama kali berinvestasi adalah masukin ke dalam deposito digital bank. Karena pas lagi tinggi. Jadi sebenarnya menurut saya tergantung gitu. Mereka belajar tentang berinvestasi, belajar tentang wealth managementnya kapan. Terkadang mereka mulai dari reksadana, terkadang dari saham, terkadang dari kripto, terkadang dari deposito gitu. Nah tapi kalau pertanyaannya adalah mereka begitu masuk, apakah mereka mengenal tentang profil risiko mereka? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jadi kalau diajak kan kita bantu mereka dengan profil risiko, survei mereka dan lain-lain. Tapi ini sangat penting. Tapi saya selalu kasih tahu teman-teman yang baru mau mulai, kita bisa kasih survei, kita bisa kasih statistik, tapi cara terbaik untuk mereka mengenal profil risiko diri sendiri adalah untuk mencoba kecil-kecil dulu. Jadi saya bilang, udahlah nggak usah masukin ratusan ribu rupiah, beli aja satu saham 50.000 rupiah atau apa, dan lihat malam-malam kalau itu angka naik turun, bisa tidur atau enggak. Ya betul. Kalau nggak bisa tidur, ya berarti kalian resiko lebih rendah. Jadi turun ke reksadana gitu. Nah terus coba lagi di reksadana, bisa tidur nggak bisa tidur, deposito bank gitu. Jadi coba dulu, itu cara terbaik menurut saya untuk mereka bisa mengenal diri sendiri. Ya setuju. Memang kalau kita lihat nih yang perlu dilakukan ya, baik dari fintech company ataupun dari kita sebagai manajer investasi, kemudian tentunya kepada CRO yang ada di market gitu ya, bahwa edukasi itu sangat penting dilakukan karena supaya nggak terjadi masyarakat taunya wah returnnya gede nih dan dia beli gitu ya. Nggak semerta-merta terkait return, kita harus tahu isinya apa, dalamnya kayak apa, doing research, doing analysis gitu ya. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah saya pribadi ada satu aset yang belum saya invest, which is crypto. Itu yang sampai sekarang saya belum berani karena saya nggak punya pengalaman di situ. Nah terkait dengan itu, ini gimana nih teman-teman, khusus dari Bro Anderson ya, ngelihat dari crypto halving, kemudian akan diestimasikan terjadi di April 2024 tuh. Kemudian apa yang mendorong Ajaib juga agresif di crypto. Nah gimana tuh? Sebenarnya kalau kita bicara tentang kripto, kami di Ajaib tuh sukanya adalah teknologi blockchain-nya. Jadi kita tuh melihat bahwa ini kemungkinan menjadi teknologi yang dapat merubah wajah jasa keuangan. Sama dengan artificial intelligence, kita juga sangat bullish dengan itu juga. Kita masih nggak tahu ini
perkembangannya akan makan 10 tahun, 20 tahun atau hanya 1 tahun, kita nggak tahu. Tapi kita ingin mulai untuk mengerti teknologi baru ini. Jadi misalnya seperti ini, kita di dunia pasar modal, kita kan semuanya mengerti kalau misalnya orang subscribe reksadana atau mereka beli saham dari kita, itu melewati berapa manusia itu sampai eksekusinya terjadi selesai. Itu kan berbagai manusia, investment team, custody, settlement dan lain-lain, recap, bla 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 terakhir. Dengan teknologi blockchain ini nggak ada manusianya, dia langsung otomatis. Ya. Jadi ada kemungkinan pasar modal ke depannya akan adopsi teknologi blockchain. Nah, ini kita udah lihat di beberapa negara. Iya, tadi saya mau singgung. Iya. Betul. Beberapa negara udah menggunakan itu untuk misalnya issuance green bond mereka, atau ada yang bilang dia mau tokenization beberapa produk sekuritas mereka gitu, efek mereka. Jadi kita sukanya sebenarnya adalah teknologinya sebetulnya, bukan bukan khususnya token apa sekarang yang lagi naik atau apa gitu loh. Itu pandangan kita Pak tentang teknologi ini. Oke. Nah tadi kan teman-teman spot, kalau kita dengar kan Bro Anders selalu ngomong sukses, berhasil gitu ya. Padahal mungkin ya Long Duo itu pernah ngalamin kayak apa sih, pernah cerita susahnya nggak, gagalnya nggak, pernah ada nggak gitu ya, atau challenges yang dihadapi gitu ya selama dari masa kerja kemudian sampai sekarang sampai mendirikan Ajaib, itu ada nggak sih yang paling memorable yang diingat gitu loh untuk dari sisi susahnya ya, supaya kita mungkin bisa belajar ya bahwa mungkin ngembangin bisnis itu nggak segampang yang kita pikirin gitu. Sebenarnya saya sih selalu bilang menjadi startup founder itu adalah menjadi professional failure. Karena setiap hari kita menghadapi kesulitan yang kita belum menghadapi hari sebelumnya. Gitu. Failure terus Pak. Dan ini adalah suatu tes mental untuk menjadi suatu startup founder. Contohnya, lagi pas tahun 2019 kita dirikan Ajaib, itu mungkin kita pitching kan kita mau raise fund ya. Kita pitching dengan beberapa investor, itu setiap kali ketemu investor kan saya minta kartu nama ya kan, kita bisa follow up. Itu mungkin kalau di collect kartu namanya segepok segini kali, mungkin lebih dari 60-70 investor reject kita. Tapi cuma perlu satu yang percaya dengan kita, dan itu kita dapat. Beruntungnya 1 dari 70 kita dapat ada yang mau mendukung kita. Jadi dari sana kita baru mulai perusahaan ini. Dan nggak berhenti di sana. Di setiap milestone itu pasti ada susahnya dalam perjalanannya, banyak failure, banyak kesalahan, dalam hiring, dalam perkembangan bisnis, dalam partnership dan lain-lain itu pasti ada. Tapi saya bilang selalu kalau menjadi startup founder itu jadi professional failure, udah siap-siap aja, siap mental gitu. Siap mental ya. Jadi jangan sampai udah berjalan dan nggak siap failure ya. Itu harus siap ya. Betul. Nah kemudian kalau kita lihat di tantangan dari sisi fintech sendiri kan ada cyber security ya menurut kita bahwa salah satu hambatan dan tantangan di dunia fintech. Ya, betul. Nah kemudian OJK juga berdasarkan data BSN sepanjang tahun 2002 kemarin ada 976 juta serangan cyber tuh yang nyerang ke fintech khususnya di P2P lending. Ya. Nah, bagaimana nih cara-cara dari Bro Anderson ataupun dari sisi Ajaib Group apa yang dilakukan gitu ya? Makanya di sini saya bilang kan sekali perkembangan teknologi baru merubah jasa keuangan, tapi pentingnya adalah kita harus mengerti dua-duanya, teknologinya dan jasa keuangannya. Ya. Jadi misalnya salah satu perkembangan teknologi yang ngefek banget sama jasa keuangan khususnya dalam bidang pinjaman adalah cloud, Pak. Cloud. Jadi sebelumnya mesti dari server, sekarang bisa dari cloud. Betul. Dia bisa melakukan data analitik yang sangat besar tanpa harus beli banyak server fisik gitu. Jadi di cloud. Tapi itu menjadi suatu tantangan baru juga karena ini terbuka untuk cyber attack dari berbagai pihak seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Ya.
Jadi ini harus dimengerti, maka dari itu kita investasi dalam buat firewall. Berlapis-lapis. Kita juga melakukan pen test internal ya. Jadi ini semua penting ya untuk perusahaan-perusahaan baik baru mulai atau udah size kita ataupun size seperti Shalendra gitu. Kita harus melihat ada dua sisi teknologi, dan ini cyber security akan lebih penting, bukannya akan less important ke depannya. Karena khususnya kalau kita bicara tentang artificial intelligence atau AI, itu ada banyak pertimbangan dari segi data, customer data security atau dari segi berbagai lapis lah. Itu penting kalau perusahaan jasa keuangan yang ingin terjun ke dalam dunia teknologi. Ya, jangankan fintech gitu ya. Kalau kita lihat kan beberapa kemarin juga ada bank besar juga pernah terkena serangan gitu ya. Ini memang sangat penting dari sisi tadi ya, pemanfaatan dari IT, kemudian dari segala macam things yang memang dia bisa buat untuk melindungi dia punya nasabah lah, kurang lebih begitu ya. Nah kemudian kalau dari sisi kedepannya nih ya, kalau kita lihat dari fokus dari industri keuangan dan investasi, dari sisi Ajaib Group nih, sebenarnya mimpi ada cita-cita lain nggak sih selain dari ini ya yang personality-nya gitu, yang personal dari Bro Anderson sendiri? Saya simple sih, saya ingin jadi manusia yang berguna. Jadi I want to be helpful to people, dan ini menurut saya satu-satu cara saya bisa menjadi berguna untuk society adalah karena saya mengerti teknologi. intersection dari teknologi dan jasa keuangan. Tapi nggak pengen ada satu cita-cita yang belum kecapai misalnya? Saya rasa PR kita masih besar kalau dibilang cita-cita ya. Karena kita kalau lihat kita Indonesia, negara sangat besar, GDP per capita lebih tinggi daripada India ya. Dan kita penuh dengan anak muda, median age-nya 30 ya. Ini adalah surplus dari demografi kita yang diincar oleh berbagai negara lain. Tapi kita lihat bahwa kita juga negara ketiga terbesar dari jumlah unbanked population. Benar. Setelah China dan India. Pasar modal kita masih single digit yang berinvestasi ya. Dan akses terhadap formal credit kita pun juga masih antara 10-20% aksesnya. Jadi cerita Indonesia jasa keuangan itu cerita apa? Adalah kita negara besar dengan anak muda yang rising middle class, tapi jasa keuangan kita perlu persiapkan untuk anak muda ini. Jadi kalau dibilang PR-nya masih banyak sebetulnya. Kita masih ada banyak bagian-bagian daerah-daerah Indonesia yang kita masih belum touch. Jadi kita masih harus ke daerah-daerah, kita mesti visit ya. Jadi tahun ini salah satu goal saya adalah saya juga mau keliling Indonesia. Juga. Kita jalankan program edukasi, kita jalankan program bantuan literasi keuangan. Kita walaupun perusahaan teknologi kita masih ke lapangan gitu. Kita melihat bagaimana sosok anak muda di daerah-daerah ini, apa produk yang kita harus kembangkan untuk bisa membantu merangkul mereka lebih baik lagi. Tapi namun kita nggak bisa sendiri ya. Kita harus bersama-sama dengan Shalendra, bersama-sama dengan pemerintah gitu ya. Kita bersama-sama mendorong pemerataan jasa keuangan Indonesia. Itu agree sih. Dengan adanya semua dengan semangat yang sama, satu visi yang sama, ya harusnya kita punya industri pasar modal akan berkembang. Gitu ya. Nah, yang mungkin yang menarik juga dari sisi penghargaan nih, dari sisi Forbes 30 gitu ya, dan masuk juga ke dalam Forbes 40 gitu kan di Fortune Asia. Nah itu gimana rasanya sih? Kasih kita tips sih kira-kira seperti apa tuh? Susah ya untuk saya kasih tips ya, karena saya tuh setiap kali itu fokusnya adalah untuk menjadi manusia yang berguna untuk orang lain gitu. Saya juga buat perusahaan ini bukannya nyari apa-apa gitu, memang karena saya melihat kita harus membantu meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan di Indonesia. Dan dulu lagi saya mulai udah ada banyak peer to peer lender, udah ada banyak payments company, udah ada banyak
perusahaan internet banking dan lain-lain. Betul. Yang saya lihat masih kurang pas waktu itu adalah kok nggak ada sih yang menjalankan bisnisnya untuk membantu digitization dalam investasi atau wealth management. Dan karena itu saya mulai, kalau udah ada perusahaan yang menjalankan itu, mungkin saya nggak mulai perusahaan ini sekarang, karena saya merasa saya nggak ada kontribusi positif kepada industri dengan cara itu gitu. So saya selalu berpikir seperti itu, dan ya terkadang ada penghargaan sini situ ya, saya berterima kasih lah ya, tapi that's not the main focus gitu sebetulnya, bukan goalnya ke sana, tapi itu memang dalam perjalanan dapat itu aja gitu. Nah kemudian ada satu pertanyaan juga yang menarik di sini. Kita ngomong terkait filosofi nih ya, filosofi terkait investasi, mindset dari Bro Anderson sendiri yang dipupuk mungkin dari kecil sampai sekarang gitu ya. Pelajaran berharga dari kata-kata keuangan gitu ya, yang dapat apa sih yang arti makna lah dari keuangan itu sendiri yang didapat kemudian bisa jadi inspirasi buat kita semua. Menurut saya ya, jadi keuangan adalah freedom ya. Jadi freedom misalnya semua orang udah dapat, makanya dibilang kan financial freedom. Misalnya semua orang udah cukup lah kehidupannya, cukup untuk kehidupan sehari-hari gitu. Ini akan menjadi freedom of choice, bisa makan apapun, bisa pergi kemana-mana dan lain-lain. Jadi in the end of the day yang saya ingin bantu anak muda Indonesia melalui jasa keuangan, melalui partisipasi dalam pasar modal dan berbagai produk-produk jasa keuangan lainnya adalah untuk bisa mencapai financial freedom lebih cepat lagi. Jadi dengan cara itu anak muda kita bisa lebih berkreativitas, gitu. Jadi bisa lebih pintar, bisa lebih curious. Jadi bisa mikirin tentang hal-hal lain untuk society kita. Tapi sebelum itu kan mereka harus cover their standard of living dulu gitu loh. Dia mesti bisa merasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Ya itulah sebetulnya tujuan saya sih sebetulnya. Ya setuju. Sebenarnya dulu percaya nggak percaya lagi saya kembangkan aja tahun 2019 itu saya bilang ke tim, sebenarnya kita sukses nggak sukses ya itu tergantung pasar, tapi kalau kita bisa digitize jasa keuangan, digitize investasi, dan beberapa tahun ke depannya kita melihat bahwa seluruh sekuritas di Indonesia, seluruh bank di Indonesia juga ikut-ikutan bisa pembukaan akun sangat cepat dan udah nggak ada lagi itu yang 40-30 halaman untuk tantangan itu. Saya sudah senang sebetulnya karena saya sudah merasa kontribusi positif terhadap industri, dan kalau teman-teman dalam industri semua juga meningkatkan fokus terhadap literasi keuangan di Indonesia, ini akan menjadi dampak positif terhadap seluruh rakyat Indonesia. Jadi mungkin saya closing statementnya adalah saya mungkin encourage teman-teman yang juga sedang menonton atau mendengar podcast ini, apa sebenarnya positif kontribusi yang teman-teman bisa berikan kepada society di Indonesia ini. Mungkin ada yang berpengalaman di A, B, C, D ya. Saya rasa anak muda Indonesia ini perlu 100% dukungan dari semuanya. Mungkin itu aja closing statement saya. Oke. Thank you Bro Anderson udah sharing di episode Sport kali ini, sangat bermanfaat sekali. Semoga obrolan hari ini bermanfaat buat kita semua, khususnya buat teman-teman sport. The smarter way to live better. Saya Agustinus Chandra. Saya Anderson Sumarli. Sign out. Sign out. Sampai jumpa di episode Sport selanjutnya.